Saudara, polisi menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka penganiayaan anak di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut korban kerap dianiaya oleh ibu tirinya sejak 2023. Kasus penganiayaan Ibu Tiri terhadap seorang anak hingga meninggal dunia memasuki babak baru. Polisi menetapkan sang Ibu Tiri sebagai tersangka penganiayaan. Polisi mengungkap kekerasan terhadap korban dilakukan sejak tahun 2023. Pada 2024 tersangka sempat dilaporkan dengan kasus yang sama, namun saat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun polisi masih mengusut motif kekerasan itu. Selain menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka, polisi juga akan memeriksa ayah kandung korban terkait laporan dugaan pembiaran dan penelantaran korban. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, saudari TR yang merupakan Ibu Tiri. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kejaksaan Negeri Sukabumi juga menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus kematian remaja usia 13 tahun yang diduga dianiaya Ibu Tiri. Dan kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Oke, detail dari SPDP ini sendiri, Pak? SPDP-nya itu atas nama terlapornya itu saudari TR selaku ibu tiri dari korban. Sementara pasal yang dikenakan di SPDP itu pasal 80 ayat 1, ayat 2, junto pasal 76C, larangannya 76C. Yang intinya itu melakukan kekerasan terhadap anak, yang ayat 1-nya itu luka biasa, yang ayat 2-nya itu luka berat. Sebelumnya, Lisnawati, ibu kandung korban, melaporkan mantan suaminya yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan adanya unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap almarhum. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu korban karena dihalang-halangi mantan suaminya. Komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Namun, Amran, kakak TNI sang Ibu Tiri, menyangkal tudingan adanya penganiayaan terhadap korban. Menurut Amran, korban tak mungkin mau pulang ke rumah jika ibu tirinya kejam. Amran menyebut adiknya justru kerap memberikan perhatian layaknya ibu kandung kepada korban. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Kenapa? Karena logikanya anak itu udah 12 tahun gitu, bukan anak kecil lagi gitu. Sekarang menurut informasi itu adalah dari Polsek kemudian dibawa ke Polres. Sebelum meninggal, korban sempat menyebut dianiaya Ibu Tiri. Dari hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh dan gangguan pola napas. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas kasus ini, kita sudah terhubung dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budiantini Hermawan. Selamat siang, Mbak Sani dengan Bella di studio. Selamat siang. Mbak Sani, ini kita sangat miris ya kejadian yang terjadi di Sukabumi dan juga ada beberapa kasus lain. Keluarga yang harusnya jadi ruang aman malah jadi lingkaran terdekat yang punya potensi jadi pelaku kekerasan. Sebenarnya apa sih yang bisa melatar belakangi keluarga yang kemudian menjadi pelaku, Mbak Sani? Iya, dalam kesempatan ini juga saya
sangat menghimbau pada semua orang tua bahwa kekerasan pada anak ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun, ya. Anak adalah individu yang mestinya dilindungi, dibesarkan dengan kasih sayang, sehingga tidak bisa dijadikan menjadi objek kekerasan. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa orang tua atau di dalam rumah itu membuat anak menjadi target karena anak dirasa sebagai objek, bukan subjek. Objek di mana orang tua merasa anak adalah sumber pelampiasan ketika orang tuanya marah, anak yang kena sasar. Ketika anak tidak disiplin misalnya, maka orang tua merasa pantas anak itu diberikan hukuman. Nah, dari persepsi orang tua yang melihat anak sebagai objek dan bukan subjek, inilah awal dari mudahnya kekerasan di dalam rumah itu terjadi, baik kekerasan fisik, psikologis maupun kekerasan verbal. Mbak Sani, lalu sebenarnya faktor apa yang paling sering menjadi pemicu? Apakah ekonomi atau mungkin ada semacam semacam dia punya sejarah masa lalunya yang juga pernah mengalami hal yang sama? Maaf, ini putus-putus tadi bagaimana? Apakah memang faktor ekonomi bisa menjadi pemicu utama, Mbak Sani? Iya, pemicunya bisa jadi ada beberapa faktor begitu ya menurut saya. Karena kan kalau kita lihat salah satu orang tua yang tidak bisa mengontrol emosi itu biasanya akan melampiaskan kekesalan itu terhadap orang di sekitarnya. Nah, orang yang paling mudah dilampiaskan, yang dianggap paling rentan adalah kan misalnya anak. Dan anak dalam hal ini juga merasa orang tua punya otoritas terhadap dirinya. Sehingga anak bisa saja diam saja, dia tidak bisa lari, bahkan ketakutan tanpa dia tahu bagaimana cara keluar dari permasalahan ini. Dan orang tua yang kepribadiannya seperti ini sangat membahayakan anaknya atau anak sambungnya misalnya atau anak kecil di sekitarnya misalnya. Jadi ada multifaktor, salah satunya adalah ketidakmampuan kontrol emosi, juga ada kepribadian yang sifatnya sadistis. Memang suka menyakiti orang lain, seperti juga misalnya menyakiti binatang, tidak peduli dengan orang, tidak berempati, ya tadi bahkan senang kalau misalnya emosinya sudah tersalur dengan cara menyakiti orang lain. Ini kan kadang korban juga mungkin nggak berani untuk melapor karena pelakunya masih keluarga. Lalu apa yang harus dilakukan? Terutama misalnya kalau di Sukabumi kan warga sekitar sudah bilang tuh kalau sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Nah, bagaimana warga sekitar bisa membantu korban tapi tidak juga masuk ke dalam ranah privatnya, Mbak Sani? Iya. Ini sepenangkapan saya ya, pertanyaannya adalah bagaimana tadi ya pertolongan terhadap korban gitu ya sebenarnya. Nah, kalau saya melihat kita ini kan anak ini kan memang ada first home-nya adalah keluarga, second home-nya adalah sekolah. Ada juga misalnya circle 2 yaitu keluarga dari misalnya tante, om gitu ya atau dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu adanya memang saling berkomunikasi. Ketika second home-nya itu sekolah, melihat anak ini misalnya diam atau mengeluh sakit, nah ini juga bisa menelusuri kenapa atau apa yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian juga tadi keluarga circle kedua, ya tadi ya misalnya bisa dihubungi bagaimana kabarnya, dengan komunikasi kan juga tahu keadaan anak tersebut. Nah, kemudian juga ada warga di sekitar, yaitu komunitas yang ada di lingkungan rumahnya. Bisa saja tetangga atau RT RW yang tahu keadaan ini atau mendengar berita ini bisa menelusuri. Jadi di sini juga perlu yang namanya social responsibility, di mana akhirnya bisa terantisipasi anak-anak yang tidak lagi jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena KDRT ini masih banyak dan marak di sekitar kita, dan ini menjadi darurat kekerasan pada anak. Mbak Sani, terkadang kan memang ada juga mungkin keluarga atau kerabat atau mungkin tetangga yang tidak berani untuk ikut campur lebih jauh. Mungkin ada penonton Kompas TV juga yang sedang mengalami hal yang sama. Dia tahu ada anak yang menjadi korban. Apa yang lebih dulu harus dilakukan agar tidak terjadi lagi nih kasus-kasus anak sampai meninggal dunia karena kekerasan oleh orang terdekatnya? Ya, ini tadi ya, ini karena terputus tadi ya. Jadi intinya adalah kekerasan itu kan tidak bisa dibenarkan di sini. Nah, jadi ketika
kita sebagai orang tua harus tahu sebagai peran orang tua itu seperti apa. Kita harus ada penjiwaan sebagai peran orang tua untuk mendidik anak kita dengan baik dan benar gitu ya, dan juga sesuai dengan koridornya. Nah, tadi warga atau sekitar itu bisa saja menjadi berbasis komunitas ya, untuk kita tingkatkan kemampuannya, atau berbasis komunitas kita bisa menjadikan warga itu menjadi juga penjaga anak di sekitar kita begitu. Jadi ketika tetangga atau misalnya tadi ada rukun keluarga misalnya mengetahui ada sesuatu, itu bisa dilaporkan. Nah, dengan demikian itu tidak akan terjadi luka yang terjadi pada anak. Luka itu bisa dua, luka batin dan luka fisik. Nah, ketika ada luka fisik, maka nyawa pun bisa terenggut di situ, karena kita tidak tahu batasan kesadisan perilaku dari orang dewasa itu sebatas mana. Karena ketika anak tidak ada perlindungan, tahu anak ini tidak melawan, tahu anak ini cuma sebatang kara, artinya tidak ada orang yang mengetahui keadaannya, maka kesadisan perilaku itu menjadi unlimited. Dia tidak tahu bagaimana menyetopnya, karena merasa ketika objek anak sebagai objek itu terlampiaskan emosinya, dia puas. Nah, ini yang akhirnya menjadi tidak terbatas dan bisa merenggut nyawa seseorang. Itu tadi yang paling penting adalah awareness atau kesadaran bahwa kalau misalnya memang ada permasalahan secara psikologis, segera menghubungi orang terdekat. Kalau keluarga atau kerabat atau mungkin tetangga penonton Kompas TV merasa ada yang salah dengan anak tetangganya atau kerabatnya, segera melapor, karena dari laporan itulah kita bisa mencegah agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali. Terima kasih atas diskusinya di siang hari ini, Sandi Budiantini Hermawan, psikolog anak, remaja dan keluarga. Selamat beraktivitas kembali.